Lama nggak mengikuti perkembangan apologetik. Ada apa ya kok muncul berita Mikana Oneness? Salam dari Candal Kristen Berpikir. Salam juga brother. Saudaraku, kamu tahu arti oneness apa? Mungkin teman-teman di sini banyak yang tidak tahu arti oneness apa, sehingga mereka merasa alergi dan menganggap oneness itu, kalau kita ketik di Google Translate, bahasa Inggris oneness, bahasa Indonesianya apa? Keesaan. Jadi kata dasar dari oneness itu adalah one. Kata dasar dari keesaan adalah esa. Nah, oneness sebenarnya disematkan kepada siapa? Oneness itu hanya bisa disematkan kepada Tuhan Allah itu sendiri, karena Dia adalah Allah yang esa. Ya. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang esa. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kepada umatnya bahwa Dia adalah Allah yang esa. Esa artinya Dia saja satu-satunya Allah yang benar, tidak ada yang lain. Di Ulangan 6 ayat 4, Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengarlah hai orang Israel, Yod-Heh-Vaveh itu Elohim kita, Allah kita. Yod-Heh-Vaveh itu esa, one, Echad. Echad itu one, esa, hanya Dia saja yang benar. Jadi Tuhan Yesus adalah Allah yang esa, karena Yod-Heh-Vaveh itu adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, saudaraku. Karena apa? Tidak mungkin ada dua Yod-Heh-Vaveh. Yod-Heh-Vaveh itu adalah Bapa orang Israel, ya. Karena mereka percaya bahwa hanya Bapa itu sajalah penebus dan juru selamat, ya. Seperti yang tertulis di Yesaya 63 ayat 19 dan Yesaya 43 ayat 10 sampai 13. Yod-Heh-Vaveh berfirman di Yesaya 44 ayat 6, Dia adalah Raja dan Penebus, Tuhan semesta alam. Dialah yang awal dan akhir, tidak ada Allah selain Dia. Itulah kenapa Dia Allah yang esa, karena Dia satu-satunya Allah yang benar. Nah, tentu saja tidak ada dua oknum atau dua pribadi Allah yang esa atau yang awal dan akhir. Karena apa? Kalau kita baca di Wahyu 1 ayat 17 sampai 18, Tuhan Yesus berfirman, Dia adalah yang awal dan akhir, yang telah mati dan hidup kembali kekal abadi selama-lamanya. Berarti hanya Dia saja Allah yang esa, saudaraku. Makanya kalau kita baca di Zakaria 14 ayat 9, Roma 16 ayat 27, Yudas 1 ayat 4, Yudas 1 ayat 25, bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang esa. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan Dia adalah Allah yang esa, seperti di Matius 28 ayat 19, ya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama di situ singular, one, ya, dalam satu nama. Jadi Bapa, Putra, Roh Kudus itu satu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari awal kita tidak mendengar Dia ngomong apa. Kan Dia udah bilang, cek YouTube saya, seberapa Tritunggal saya. Kenapa Mikana akhirnya nggak mau datang ke gereja Ortodoks Koptik lagi? Satu malam dia telepon aku, dia bilang, Ben, mulai besok aku nggak mau ke gereja lagi. Kenapa kakak Mikana? Ada orang dari Ortodoks itu jahat sekali kelakuannya. Dikasih tahu begini-gini, dikasih screenshotnya. Aku bilang, kakak Mikana, tapi kan kita nggak gitu. Aku ada Bu Fadil Hafiz di sini. Enggak, aku nggak mau ke Ortodoks lagi, Ben, mulai sekarang. Dari hari itu aku kehilangan kesempatan untuk diskusi pelan-pelan sama Kak Mikana, karena dia digituin. Terlepas dari sebetulnya memang bidat ya bidat, setuju gua. Ada yang bilang juga Mikana itu sudah bukan bayi, setuju juga. Tapi memang caranya yang kasar mungkin tidak bisa dipakai ke semua. Kalau aku pribadi, misalnya yang dihadapi siapa? Malikil itu udah menghujat Tritunggal. Lu mau hujat-hujatan terserah lah. Tapi mungkin maksudnya TR itu kita lihat dari orang. Sekalipun gue juga nggak setuju posisinya suam-suam kuku. Tapi hari ini kita lihat posisinya TR adalah dia pure menyangkal ajaran Oneness Pentecostalism, dan dia tadi tantang, cek channel gue, lu lihat seberapa Tritunggal gue, kan itu presuposisi yang ada dalam ngomongan dia. Jadi kita udah nggak ada poin lagi untuk berdebat bahwa dia ini posisinya apa. Hari ini kita udah jelas. Cuman poinnya adalah memang dia belum 100% seperti kita. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Kalau kita bidat-bidatin dia, malah jangan-jangan dia karena cara dia berbeda, Pak. Itu yang aku coba ngomong. Udah kita ikutin Elia Mairun aja, setuju aja sama dia. Karena udah kan ngerti. karena gini Pak, maaf ya. Dari awal kita tidak mendengar Dia ngomong apa. Kan Dia udah bilang, cek YouTube saya, seberapa Tritunggal saya. Dia udah memproklamirkan itu. Kemudian Dia juga udah bilang, Mikana itu pasti salah.
dia sudah menegaskan dia bukan oneness. Itu yang pertama. Yang kedua, dia adalah Tritunggal. Tapi kenapa dia ngomong seperti itu, caranya berbeda seperti kita? Karena dari awal dia udah ngomong, tujuan saya untuk yang sono, bukan untuk yang di dalam ini dulu. Jadi tugas dia itu untuk mencari, menjala. Jadi dalam tanda kutip itu penginjilan kontekstual, gitu loh. Cara pengajar, cara dia itu seperti itu. Makanya tadi saya kasih solusi. Berarti Pak, untuk seperti itu harus ada apa? Pengajaran dan pemuritan. Agar orang ini tetap dibimbing, dibina. Agar mereka tidak lepas. Punya buah yang tetap, punya pemahaman yang kokoh di dalam Trinitas. Berulang kali saya katakan, Trinitas itu nggak boleh nego. Dan dia tidak bantah itu loh. Karena memang dia Trinitas. Tapi cara kita ngupas-ngupas dia, kita itu kepo pada bukannya level kita. Seakan-akan kita yang mengewaneskan dia. Ya dia pasang benteng lah. Orang di sini ikut-ikutan, yang nggak tahu apa-apa ikut-ikutan di bawah ngetik, nggak tahu apa-apa dari awal. Aja kalau ada Bang Tamparagi di bawah masih ada orangnya, naik aja, kita ngobrol baik-baik. Ini poinnya apa? Terus bisa nggak kita kerjasama? Kalau nggak bisa ya udah jalan masing-masing. Silakan mau jadi wadah bidat. Tapi kalau memang tujuannya sebagai wadah bidat itu untuk mentritunggalkan para bidat, silakan. Jangan malah jadi ladangnya bidat, menanam bidat, kemudian mereka subur-subur. Jangan. Gitu loh. Nanti mereka akan seperti ajaran Muhammad yang telanjang depan perempuan, merajalela anaknya sendiri. Aku ngomong dulu, aku mau ngomong kali Pak, nanti adikku lompat pagar nanti. Mulai. Oke, aku sedikit ya. Iya, J, aku sedikit dulu teman-teman. Ya. Malam liar si Malik. Yo, aku tadi dari awal kalau aku kan suka. Jadi gini, setiap diskusi sama aku tidak pernah melupakan gaya diskusi dari awal, pertengahan sampai akhir. Itu gaya aku diskusi. Karena apa? Aku mentelaah, maju nggak berdiskusinya, gitu loh. Ya, itu gaya saya. Sehingga kata-kata dari awal nggak pernah aku lupakan. Perhatikan kalau saya diskusi sama Abdul, maaf nih, dari awal dia bernarasi selalu ku ingat, maju nggak dia berpikir, maju nggak. Jadi bukan berarti omongannya 5 menit yang lalu nggak ku ingat semua itu omongannya dia. Ya, ku rekod semua di otak saya. Jadi begini kayak diskusi dia. Pertama dia mengatakan, coba jelaskan kepada saya ayat ini, baptislah dalam nama Yesus. Itu bukan pertanyaan orang, itu pertanyaan dia pribadi. Ingat, sekelas Bapak Daniel, siapa itu yang ortodok, maaf aku nggak tahu namanya, nggak bisa menjelaskan, aku tidak dapat. Itu pertanyaan pribadinya. Ya, nah kita jelaskan dengan baik. Lalu dia melebar, sehingga si Joseph ngasih masukan. Ya, lalu dia melebar. Si Eli sudah mengasih paham tentang pengertian awal-awal ketritunggalan. Dia melebar. Melebarnya apa? Berani nggak kamu katakan guru kami itu sesat? Ini kan masih kecil Elia. Nah, gaya dia diskusi melebar-melebar ini seolah-olah dia tidak satu kubu dengan kita. Itu yang maksud saya. Ayo dong pasang IQ-nya dong. Jadi kalau orang baru masuk di diskusi ini, lihat saya marah-marah, bukan begitu, bukan saya marah-marah teman-teman. Diskusi itu tidak maju. Gitu, kenapa ya, Dek? Awalnya juga tadi saya itu kayak mau marah juga sama dia di awal, karena Yosi chat saya kan, dia bilang ini Kak gimana ini, ada yang pengajarannya aneh gitu, bla bla bla. Wah, saya naik ke atas gitu, nggak boleh dibiarin gitu kan. Terus kemudian saya mulai pahami dia apa sebenarnya yang dia maksud. Saya nggak mau buru-buru langsung ngehantam dia, saya dengerin dulu. Makanya dari tadi di awalnya waktu saya dengan melawan bidat ini belum masuk, saya dengerin dulu dia ngomongin apa. Jadi kita tahu loh latar belakang dia ngomong seperti itu apa. Kalau kita kemudian menafsirkan apa yang dia ucapkan, ya, dan menghasilkan kesimpulan yang berbeda dari pengakuannya sendiri, itu nggak etis. Dia udah jelas mengatakan, bukti, lihat video saya.
setritunggal apa saya. Dia udah katakan begitu. Oneness itu salah dengan mengatakan Mekana itu salah. Kita nggak usah lah korek-korek ucapannya, mencari-cari kesalahan dia lagi untuk seakan-akan mewaneskan dia. Nggak boleh gitu. Kita yang buat masalah itu. Bukan Elia, gini. Bukan untuk mewaneskan dia, tapi begini ya, dari beberapa sikap dan bahasa kita sama-sama, juga termasuk Bang TR, kita sama-sama merasa tahu kok, kayak Bang TR tuh memisahkan diri, sehingga dari sekian banyak TR itu kayak kita serang gitu, karena ya dari bahasa dia juga ada yang seperti itu. Karena dia penginjilan kontekstual itu Kak Khalifah. Dia beda Bukan. caranya dengan kita. Saya Oke, bergaul begini maksudnya. dengan banyak orang penginjilan kontekstual yang memang tidak terkenal seperti kita ini. Ketika saya dengar kisah mereka persis seperti itu. Jadi mereka itu sedikit berbeda dengan cara kita, bahkan mungkin hampir berbeda. Tetapi kita sepakat pada satu hal, pemuritan. Bahwa yang masuk itu, yang ditarik dengan cara yang dalam tanda kutip kurang tepat itu harus diluruskan. Makanya dia bilang dia berbeda gitu. Karena apa? Nggak boleh kita hilangkan, kita nggak boleh nafikan pengakuan dia bahwa dia adalah Tritunggal. Oke. Nggak Kita begini nggak boleh Elia. buang itu. Gini Elia, Gitu. aku juga dari beberapa poin dari maksud dia aku juga nangkap dan setuju. Cuman dari sikap dan beberapa kalimat dia, memang ada, kita harus akui, buat kita ini merasa kok ini orang beda sendiri, kok merasa kayaknya kita ini berseteru gitu loh. Gak usah tanyalah kita, tanya orang-orang di bawah juga ada beberapa yang menganggap seperti itu. Dikarenakan apa? Ada beberapa ego yang nggak bisa kita tahan. Jadi kalau gini, kita bukan nggak boleh beda, lo boleh. Dalam menyampaikan penginjilan kepada Oneness dan Islam kita boleh beda. Tapi jangan perbedaan itu merasa kita si paling. Yang paling berbahaya itu adalah orang-orang yang sok berhikmat, sok dipakai Tuhan, sok merasa dirinya paling benar dan sok paling menginjil. Itu yang berbahaya. Aku nggak bilang siapapun, entah itu Bang TR, Elia, CP atau siapapun, enggak. Cuman jangan sampai kita mengantisipasi perbedaan itu menjadikan kita cenderung untuk saling serang atau beda pendapat terus gontok-gontokan. Nah, yang ku dapati dari tadi, aku nggak asal menghakimi juga ya, enggak. Aku setuju, ngerti, nangkep maksudnya TR itu apa. Kita terima TR itu mau jadi terima dulu Oneness kemudian ditritunggalkan. Aku ngerti. Cuman cara dia menyampaikan tuh seakan-akan kita kok beda gitu loh. Kok kita semua loh yang di sini, semua yang di sini nggak setuju sama dia dalam beberapa poin. Walaupun ada poin-poin yang kita setuju. Artinya apa? Artinya ada sikap dan perkataan juga tadi yang ku mention kan, kayak saya nggak perlu orang-orang mengakui saya Kristen atau apa segala macem. Terus kayak dia mengutip kisah para rasul tentang baptisan dalam nama Tuhan Yesus. Itu juga sebenarnya saya pengen komen, meluruskan hanya begini. Di kisah para rasul itu, yang berkumpul dan diperintahkan untuk dibaptis kepada Tuhan, dibaptis dalam nama Tuhan Yesus adalah orang-orang Yahudi, baik beragama Yahudi maupun orang yang berasal dari bangsa Yahudi yang sudah percaya terhadap Allah Bapa. Nah, tinggal mereka harus dibaptis dengan nama Tuhan Yesus untuk percaya bahwa Tuhan Yesus ini adalah Tritunggal itu, Tritunggal yang sejati. Maksudnya itu. Cuman beberapa mention dari kalimat-kalimat itulah yang menjadikan kita salah paham dan seakan-akan dia paling beda dari kita. Gitu loh. Kalau maksudnya benar-benar, maksudnya baik-baik, cuman sikap dan beberapa kalimatnya itu yang berdasarkan ego menjadikan kita berseberangan. That's Gitu why aja. we need to confirm it, dan itu yang tidak kita lakukan. Kita juga harus. Ya, jadi kalau saya mau tambahin ya bro, yang dibilang sama Khalifah Malik itu saya setuju. Karena poin-poin pertanyaan dia seperti waktu saya ngomong saya Protestan gitu loh. Tapi yang kita tentang, kita permasalahkan ini bukan denominasi, bukan soal denominasi. Itu poin pertama ya. Dia memahami bahwa pemahaman Oneness itu ada hubungannya dengan bidat. Dan orang Protestan dan denominasi yang lain dianggap sesat. Dia membelokkan. Saya setuju tadi dengan yang dibilang sama Bang CP sama Bang Khalifah Bang CP Malik juga ada bahwa dia benarnya melebarkan.
Iya, enggak, dia itu melebarkan masalah gitu loh. Dan dia pertanyaan dia, omongan dia mulai dari bahwa denom Protestan itu adalah sesat. Dia mengatakan, kamu tahu nggak kalau Protestan itu disesatkan oleh Katolik? Nah itu saya mulai nggak setuju, karena pembahasan kita ini bicara masalah doktrin kita tentang pemahaman kita tentang Trinitas. Poinnya itu. Terus yang kedua, perkataan dia. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan Oneness ini? Apakah Oneness ini harus dibunuh? Soalnya kamu tahu nggak, ketika sebelum konsili dan sesudah konsili kalimat kayak gitu loh ada yang pembunuhan, memancing betul. itu. Dan iya betul. Dan poin ketiga, kalau memang dia Tritunggal, kenapa dia harus meminta penjelasan dari kita tentang bagaimana kita memahami Tritunggal? Kenapa dia mempertanyakan tentang Petrus yang membaptis dalam nama Yesus? Itu poinnya. Lalu dia mempertanyakan bagaimana kami harus tadi Elia menjelaskan bahwa dia memahami ketuhanan di dalam kekristenan itu karena dulu sempat dia Oneness karena guru sekolah minggunya mengajarkan pemahaman Oneness. Lalu apa yang kamu melakukan sama guru sekolah minggu itu? Lalu apa yang kamu melakukan, ajarkan ke anak sekolah minggu? Jadi dari kata-katanya dia sangat banyak argumen-argumen dan narasi dia seolah-olah menentang Tritunggal dan mendukung Oneness. Gitu loh. Makanya gini, jadi benar itu belum tentu baik belum tentu benar. Dan satu lagi poin sampaikanlah kebenaran dengan baik. Kalau udah terlalu ngeyel kayak Oneness, ya udah tinggalkan. Kita gini ya, Tritunggal mengatakan Oneness itu bidat, Oneness itu salah, bukan didasari kebencian. Satu, itu bukan didasari kebencian, tapi karena faktanya ajaran yang di luar dari Tritunggal, baik itu mau bagaimana modelannya, itu memang salah. Kita nggak bisa mentoleransi ajaran salah. Loh, ini yang ditentang Rasul Yohanes kok. Ini yang ditentang oleh para rasul, ini yang ditentang Tuhan Yesus dan bapak-bapak gereja. Bahkan Tuhan Yesus berfirman, hati-hati terhadap pengajar-pengajar sesat dan guru-guru palsu yang suka buka celana depan perempuan Muhammad. Itu harus kita hati-hatikan. Jangan sampai yang berarti yang salah siapa, Malik? Berarti siapa yang salah, Malik, di sini? Host mute. Sebentar. Jangan sampai ke Muhammad. Iya, sebentar. Jangan gitu dong. Sebentar. Malik. Saya mau tambahin satu pertanyaan. Berarti yang salah siapa ini, Malik? Sebentar. Hey. Saya mau tambahin satu pernyataan lagi ya. Saya belum mendapatkan dengan tegas pemahaman dia tentang apakah dia Tritunggal atau Oneness. Enggak. Soalnya dari tadi dia cuma ngomong, silakan cek YouTube saya. Tidak ada keluar sepatah kata pun bahwa saya Tritunggal. Saya memahami dan saya menerima pemahaman Tritunggal. Dia menyalahkan pemahaman si Wicana tentang bagaimana cara penjelasan dia, dan pemahaman tentang Wicana cara menjelasannya itu salah. Dia mengatakan itu, tapi dia tidak pernah keluar dari mulutnya bahwa dia Tritunggal. Bisa saja dia modalisme atau Unitarian. Dia juga tadi kan bilang kalau waktu dijelaskan sama Romo Daniel itu dia nggak terima, kan gitu tadi. Tapi dia bilang dia belum puas sama jawabannya. Belum gitu. Tolonglah sekali Pak Malik di mute terus lah itu. Ya udah cukup scroll itu. Nanti aja kelempar pagar Elia. Romo Michael. Tadi Romo Michael. kenapa? Enggak. Tadi kenapa mengenai Oneness atau apa? Mikana gitu ya. Enggak tadi. Kalau Bapak gini, dari awal enggak apa namanya, jadi panjang terus sampai jam berapa kita selesainya ini? Aku dikit aja bang, supaya dikit aja. Iya. Tadi apa? Enggak, izin dikit aja tadi. Soalnya aku ada kabar kenapa tadi ada gereja Ortodoks dibilang jahat ke Mikana umat Ortodoks. Tadi aku dengar kabar. Soalnya aku baru masuk. Tadi gak dengar. Tapi intinya gini sih ya. Kita ya, aku sama teman-temanku tahu lah. Maksudnya mungkin ada yang bikin masalah, ada gitu loh yang suka bikin masalah. Tapi kalau misalkan punya pikiran jahat gitulah ke seseorang, enggak gitu loh. Soalnya gini ya, aku pertama kali itu dulu Mikana follow aku follow Mikana juga gitu loh dulu ya. Nah aku jujur loh, dia tuh pernah posting tentang ya intinya ada satu hoax lah tentang gereja Ortodoks ya. Nah dia posting seolah-olah itu benar gitu kan. Aku ingetin ke dia, Japri, Shalom kak, izin kak, itu izin koreksi gitu loh. Itu yang kakak posting itu nggak benar gitu loh, itu salah. Soalnya aku umat Ortodoks sendiri gitu loh. Itu kan baik gitu kan. Nah tapi dia malah, saya tahu ya, kamu jangan gitu ya. Saya tahu mengenai gereja Ortodoks. Itu kan udah gimana ya, nggak ada kerendahan hati gitu loh. Jadi maksudku gini, jangan ketika kita dikritik seolah-olah yang mengkritik kita itu kita langsung anggap musuh gitu loh. Bisa jadi memang kita yang salah gitu loh, maksudku gitu ya. Dan mungkin tadi ada dibilang ya, ada yang telepon dia 2 umat Ortodoks itu aku sama temanku ada gitu loh, satu gereja gitu loh.
Kita baik-baik bilangin gitu loh. Tapi setelah itu ya dia gitu lagi. Ya sorry aja. Maksudnya lama-lama ya kesal juga. Ya udahlah. Gimana lagi gitu kan? Udah dikasih tahu berkali-kali, dikritik juga nggak masuk ya. Ya udah, orang kayak gitu udah batu gitu loh. Ya sorry aja. Ya aku harus keras gitu loh. Gitu aja sih. Jadi jangan sampai framing gitu loh bahwa kita jahat. Emang apa sih manfaatnya jahatin dia gitu loh? Dapat duit enggak gitu loh? Ya justru ketika banyak orang yang kritik dia gitu kan dengan keras, berarti ada yang salah gitu loh. Gitu aja dariku ya. Oke, thank you. Klarifikasi aja sih gitu. Oke, iya mantap Pak Mike. Sebagai kenapa Gabriel ada mau sampaikan? Aku buat apa namanya Islam mau mengatakan tunggal sangat mengasihi oneness. Yang kami tentang, yang kami benci adalah pemahamannya yang salah. Itu doang. Ya. Bukan berarti ya. Oke, benar. Aku yang tadi bilang dia nggak mau ke ortodok itu gue juga ortodok, ya. Jadi karena Mikana itu sempat datang ikut katekisasi, tapi karena dia dibidat-bidatkan secara keras sama gereja lain, dia akhirnya nggak mau ke semua gereja sama sekali. Itu tadi poin Pak TR itu sangat bold di situ. Jadi dengan cara kita malah nutup pintunya mereka. Meskipun gue juga nggak setuju dengan caranya Pak TR yang dalam tanda kutip seperti bunglon. Oke lah, sama-sama nggak setuju. Cuman anggap tuh sebagai koreksi buat kita cara melayani. Gue terima-terima aja. Nah sekarang gue hubungin pun ke si Mikana udah nggak mau lagi, bener-bener nggak mau. Jadi dari gue sama Abu Fadila ya sudah sulit. Mungkin sama Abu Fadila masih, tapi sama gue udah nggak mau diskusi lagi. Gara-gara satu malam dia telepon gue, dia nangis telepon Bu Fadila. Dia dibidat-bidatin, namanya disebar-sebarin, mukanya dipajang, terus dia sakit hati. Itu yang gue bilang jangan nanti kita jadi bikin sakit hati orang. Itu tadi poin apa TR itu bold. Itu doang sih poinnya. Bukan juga gue bilang gereja ortodoks jahat, enggak, gue juga ortodoks, sama-sama strong dalam iman sama kita. Cuman poinnya itu. Kita harus bisa mengkoreksi orang, dan kita juga harus bisa dikoreksi oleh orang gitu loh. Kita bisa mengkritik orang, ya kita pun terima kalau orang mengkritik kita gitu loh. Jadi jangan kita bisa mengkritik tapi kita mau dikritik. Begitu juga sebaliknya, jangan. Ini juga yang jadi evaluasi buat kita juga sih, para apologet ini ya. Kita sadar bahwa ya kita mungkin orang-orang itu nggak tahu real life kita tadi di online ini ketika menginjili. Kalau boleh jangan jadi batu sandungan bagi orang lain. Jadi kita pun harus mengeval diri. Jangan orang yang kamu ngomong Yesus ini bla 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 bla, tapi kamu di sisi lain hujat orang. Kamu menjelek-jelekkan orang. Kamu ya mengatakan sesuatu yang nggak kudus keluar dari mulut. Itu menjadi batu sandungan bagi orang. Saya setuju tadi dengan TR. Ada orang gini, ketika kita membidat-bidatkan atau ketika kita menjadikan dia lawan, dia akan bentuk benteng pertahanannya karena natur manusia itu egonya tinggi pasti itu. Dia nggak akan mau kalah. Tapi kalau diberitahu baik-baik, kenapa anak-anak itu diajari untuk dinasehati dengan baik-baik? Semakin kamu bentak, dia semakin mental. Tapi kalau pelan-pelan dipuji-puji dulu anak kecil itu ya, dielus-elus, tapi diberitahu yang baik, dia akan terima itu. Dia akan kebuka ininya, pikirannya. Tapi kalau udah diserang habis-habisan, dia nggak bakal terima. Jadi kita juga sebagai orang-orang apologet ini, saya ini masukan buat saya pribadi juga. Kita perlu evaluasi diri cara kita berapologetika. Jangan sampai kita memberitahukan Yesus lah begini bla 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 bla. Kita berkata Yesus Tuhan Raja segala macam, dia kudus, tapi ucapan kita nggak kudus. Mulut kita memperkatakan sesuatu yang cemar, yang menghujat orang.
itu jadi batu sandungan bagi orang lain gitu loh ya. Jadi saya pikir case-nya udah close, sudah selesai, udah final. Ya kita paham juga, tadi Pak Ben juga udah singgung, memang tanpa ragu itu caranya berbeda. Kenapa? Dia penginjilan kontekstual. Itu poinnya, dia penginjil kontekstual, dia berbeda dengan kita. Kalau saya mau jujur, jiwa yang orang-orang seperti itu atau orang-orang penginjil kontekstual ini tuai itu jauh lebih banyak daripada kita apologet. Jauh lebih banyak jiwa yang mereka menangkan daripada kita karena mereka itu bermisi. Tapi kan kita ini memelihara yang udah di dalam. Tujuan kita bukan untuk mengambil orang masuk, tetapi memelihara yang dari dalam keluar. Jadi tidak ada yang lebih baik yang satu dengan lain, kita sama. Ada yang mendapatkan, ada yang memelihara. Yesus berkata beritakan Injil untuk mendapatkan, tapi Yesus juga bilang apa? Gembalakan domba-dombaku. Jadi sama pentingnya sebenarnya, tapi jangan tindakan kita yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Gitu, itu yang harus kita, ini masukan buat saya juga sih, gitu kan. Kadang saya juga ngomongnya itu ya nggak terkontrol, yang buat orang, oh ini ngomong Yesus, gimana dia ngomong Yesus, tapi ngomong mulutnya kayak mulut ini, atau mungkin gaya bicaranya kayak gimana gitu. Ya nggak mau mereka datang kepada Yesus gitu, mana mau mereka percaya. Gitu. Oke. Aku tambahin dikit Elia Miron ya. Nah, silakan Bang ya. Oke. Jadi begini teman-teman ya. Di RT sebelah mereka banyak tidak tahu tentang pengajaran mereka, banyak tidak mengerti ya. Nah kita kan berapologet, memberikan begini, mau nggak kamu pengajaran yang baik ini loh makanan yang bagus loh, makanan kami juga bagus kan begitu. Nah kita bukakan, ini bangkai, ini makanan yang tidak berbau bangkai kan begitu. Nah lalu dia berpikir, oh iya ini bangkai, benar ya, terbuka matanya. Nah apa bangkai ini yang dimaksud? Perkataan-perkataan yang tidak baik. Coba tolong baca dong. Enggak lah, kamu yang baca, kita bacakan. Aku si Anu bermain dengan 9 istri dalam satu hari, contoh begitu. Coba, jadi dengan tidak langsung mulut kita itu sudah berbahasa kotor gitu loh, ya kan. Pukullah dia sampai terus pisahinlah matanya, itu sudah tidak baik gitu loh. Terus kalau kamu ingin menikah sama anak kecil, diamnya adalah setujunya. Sebenarnya nggak pantas untuk kita bicarakan untuk hal ini gitu, tetapi sebagai gaya apologet memang harus kukatakan. Kenapa harus kukatakan? Supaya dia mengerti. Nah terus yang parah-parah banyak lagi loh ya. Aku nggak sebut satu merek, no, kita harus cerdas ya. Terus menyusul langsung dari payudaranya, itu jelas tertulis gitu loh. Memang tidak harus, gimana ya aku mengatakan, mau tidak mau kita harus mengatakan itu karena untuk membuka makanan yang kotor ini gitu ya. Jadi terkadang kalau kata Elia, kita harus begini, bagus, bener banget, aku setuju banget, tidak aku tentang itu adikku. Tetapi di posisi saya untuk saat ini harus kayak gitu terus, harus kayak gitu, babak terus. Bukan begitu sayang ya. Jadi dalam posisi saya mungkin ini Bang CP ini keras banget. Emang harus kubacakan yang kotor-kotor itu supaya mereka tahu ini gilo-gilo, ini sudah belatung, ini sudah ada, ini harus gituin gitu adikku. Bulat bulunya itu ya kalau ada. Nah, jadi oleh sebab itu teman-teman, ketika dia sudah mengerti, oh iya ini hitam-hitam udah kotor, ini tai laler, ini segala macam, oh iya ya. Terus bagaimana saya? Begitu yang terjadi sama seseorang, guru-guru terbesar di daerah, dia mengatakan di Medan dia tinggal, orang Jawa ya, dia mengerti. Kubukakan gilo-gilonya, ulet-uletnya, dia sadar. Lalu bagaimana saya, Pak? Kata dia, kau ajarkan tentang firman Tuhan, ku buanglah kata-kata kotor itu.
Iya. Iya gitu Tapi ya harus teman. mainnya tuh mainnya cantik lah. Nah itu dia adekku. Aku sekarang udah berubah. Nggak mau lagi aku sebut merek. Nggak mau. Iyalah. Headsuit aku. Gitu. Ini ya, mengatakan ketegasan ya dengan keras itu Tuhan Yesus sendiri ya di dalam Matius 12 ayat 34 mengatakan gini, "Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat?" Saya pikir berbicara, dan saya pikir ini Tuhan Yesus sedang berbicara kepada orang-orang yang paham tentang Alkitab gitu loh. Jadi memang berbicara dengan cukup tegas dan keras itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan loh, "Hai kamu ular budak," bukan kepada orang yang awam, bukan kepada belum jadi Kristen loh. Iya. Jadi Tapi yang berbicara nonton secara ini, bro, tegas dan tapi keras yang itu saya nonton pikir kita ini kan- tidak masalah, tidak salah loh. Khusus nonton untuk orang kita yang ini kan benar-benar pada awam-awam enggak, maksud gua semua. iya betul, maksud saya kayak TR ini ya, dia sudah paham tentang Alkitab, dia memberitakan Injil, dan saya pikir makanya tadi Bang CP selalu berkali-kali bilang sekelas TR masih mempertanyakan kalau guru sekolah minggu bagaimana, kalau anak-anak bagaimana, kalau Rasul Petrus membaptis dalam nama Yesus, apakah Yohanes harus dibunuh? Kamu Protestan, kamu disesatkan loh oleh Katolik. Itu maksud saya pertanyaan itu ya. Itulah kenapa perkataan "Hai kamu ular beludak" keluar dari mulut Yesus. Karena Yesus berbicara kepada orang-orang yang sudah paham tentang firman Tuhan. Ketegasan itu penting. Udah selesai lah itu ya. Untuk yang kita buat aja yang baru ya, bahwa ya kita itu punya Maksud saya, tujuan yang sama. Jadi betul. Cuman Jadi kita bahas si Malik untuk lanjut tadi. kepada orang yang sudah paham itu memang harus dengan sedikit keras, bukan makanan lunak yang kuberikan padamu, makanan keras. Jadi memang pada dasarnya mengatakan hal yang tegas dengan cukup keras itu tidak masalah, khusus untuk orang-orang yang sudah tahu tentang firman Tuhan. Kurang banyak apa lagi loh pengetahuan TR. Keras itu betul harus, tapi mengumpat itu jangan. Silakan, ini ada TR. Silakan Bang tambah lagi. Yo, shalom, sorry. Shalom. Pertama, saya cuma mau mampir bilang sama Elia Miron, thank you udah ngerti, udah jelasin. Siap Bang. Oke, thank you semua teman-teman, God bless ya.